Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa 'amalan taqabbala. Bapak Ibu berjamaah Masjid Radul Jannah yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan sore hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu muka, bermuajah untuk bersama-sama mengkaji dari sebagian syariah Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini mendatangkan hidayah untuk kita semua. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap berlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dalam membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti dari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Qur'an setiap perintah salat mayoritas diikat dengan perintah zakat. Aqimis shalah wa atu zakah. Jadi ini seperti mata uang, ya. Jadi sisi dan sisi kanan sisi kiri itu senantiasa bergandengan. Oleh karena itu, suatu saat ada sekelompok umat atau sekelompok kaum tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar, waktu itu Rasulullah sudah wafat, maka Abu Bakar membuat kebijakan, kaum itu mesti diperangi. Umar protes, apakah orang yang sudah syahadat itu kita perangi, sementara dia hanya tidak mau membayar zakat? Maka dengan tegas Abu Bakar menyebut, saya tidak akan pernah memisahkan antara perintah sholat dan perintah zakat. Jadi orang yang tidak mau zakat hakikatnya sama dengan orang yang tidak mau menegakkan sholat. Jadi ini merupakan suatu hal yang mesti kita cermati, betapa pentingnya zakat dalam Islam. Maka zakat pun termasuk bunyal Islamu ala khamsin. Zakat itu termasuk salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan. Oleh karena itu pada sore hari ini kita akan membahas tentang pokok-pokok pikiran dalam Islam tentang risalah zakat. Bapak sekalian, zakat dan aspek ibadah dalam Islam. Yang pertama, bahwa aspek ibadah dalam zakat adalah ketaatan menunaikannya untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan ibadah atau taqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang mesti kita pahami, bahwa yang namanya zakat itu adalah ibadah. Jadi jangan disepelekan masalah zakat. Tapi zakat itu nantinya penunaiannya ada bermacam-macam bentuk zakat. Yang sudah populer di tengah kita adalah zakat fitrah. Jadi zakat itu tidak hanya zakat fitrah. Zakat mal, zakat harta benda, itu juga suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, sementara ini kebanyakan umat Islam jika seakan-akan sudah melaksanakan zakat fitrah, seakan-akan sudah bebas zakat. Padahal nanti ada hal-hal yang perlu kita ketahui tentang zakat mal. Tapi sekalian,
Ini dalil secara umum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardhatillah wa wallahu ra'ufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Di aspek pemikiran pada zakat itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan dalam menunaikan itulah menjadi pokok inti dari pelaksanaan zakat. Berikutnya, Pak. Sekarang hukum zakat. Zakat merupakan salah satu infak fi sabilillah yang hukumnya wajib. Infak itu memang wajib, Pak. Ya. Kalau zakat secara khusus diwajibkannya itu terikat dengan dua hal. Yang pertama, zakat itu terikat waktu. Terikat waktu. Ambil contoh, zakat fitrah. Zakat fitrah itu terikat waktu. Oleh karena itu, jangan zakat fitrah itu dibayar setelah sholat Id. Sebab nanti kalau dibayar setelah sholat Id, itu bukan zakat namanya. Menjadi sedekah biasa. Karena telah lepas dari waktunya. Ya. Jadi kalau besok itu adalah Idul Fitri, maka sekarang adalah hari terakhir kita membayar zakat fitrah. Jangan dibayar setelah sholat Id besok. Lepas dari waktu, beda hukum. Ya. Jadi zakat merupakan salah satu infak fisabilillah yang hukumnya wajib. Yang diperhatikan Pak ya, diperhatikan baik-baik. Mengenai semua jenis kekayaan, barang, hasil usaha atau profesi yang berciri thayyibah. Jadi kalau begitu, di samping zakat fitrah itu ada zakat tentang kekayaan. Nah, nanti kita harus tahu Pak ya, apa beda zakat dengan pajak? Sebab kita hidup di negeri bukan berdasarkan agama. Jadi ada zakat, ada pajak. Nah, nanti kita harus membedakan, ya. Membedakan. Kalau zakat itu kewajiban kita utamanya adalah karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pakem. Ukurannya pas. Ukurannya pasti. Prosentasenya pasti. Tapi kalau pajak, Bapak sekalian, itu bisa hapus karena kemajuan zaman. Karena kemakmuran suatu daerah atau suatu tempat atau suatu negeri. Ambil contoh. Dulu sepeda angin, sepeda pancal, itu ono pajak ya Pak. Iya, peneng, iya. Sekarang enggak ada Pak. Semakin maju peradaban, semakin maju perekonomian, semakin maju zaman, pajak bisa hilang. Kalau zakat enggak. Ya. Dulu televisi pajak Pak. Ya kan? Sekarang hilang gitu. Ini contoh Pak, ya, contoh. Yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Jadi yang dipajaki itu, yang dizakati itu adalah, saya ulang lagi ya, yang dizakati itu adalah bukan merupakan kebutuhan pokok. Mengapa emas itu harus dizakati? Karena dia bukan kebutuhan pokok. Ya. Jenengan semisal, istri-istri jenengan semisal, pakai kalung, pakai giwang, pakai cincin, dengan yang tidak pakai giwang, tidak pakai kalung, tidak pakai cincin, tidak masalah. Bukan kebutuhan pokok.
Makanya emas itu dizakati. Yang dizakati adalah harta benda yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Benda-benda yang dizakati, Pak, nanti akan berkembang. Ya, akan berkembang. Zaman Rasul yang dizakati adalah emas. Emas dizakati karena bukan kebutuhan pokok. Ukurannya, taruh sekarang ada dua pendapat, Pak, ya, ada dua pendapat. Ada yang kemudian menyandarkan dengan ukuran 85 gram. Kemudian disandarkan dengan hol, kepemilikannya sudah 1 tahun lebih, baru dizakati. Itu pendapat pertama, Pak, ya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua sekarang. Begitu dia beli, tidak terikat oleh ukuran, tidak terikat oleh waktu, walaupun belum 1 tahun, tetap dizakati. Ini pendapat kedua. Kelemahan dari pendapat pertama, ini kelemahan, Pak, ya, kelemahan dari pendapat pertama, yang menyandarkan dengan masa kepemilikan yang 1 tahun baru dizakati, itu rawan untuk diakal-akali. Coba ini karena butuh pemikiran, Pak, ya, diperhatikan baik-baik, ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Saya mempunyai emas 100 gram semisal, ya, 100 gram. Kan sudah pada nisabnya, ya kan? Sudah lebih dari 85 gram. Saya punya emas 100 gram. Kepemilikannya belum 1 tahun. Saya beli Januari. Nanti Januari berikutnya mesti zakat sebab sudah 1 tahun. Ini bisa diakali, Pak. Beli Januari, dijual Desember, bebas zakat. Kan belum 1 tahun. Januari beli lagi, Desember jual lagi, rawan untuk diakal-akali. Makanya pendapat kedua, begitu beli, begitu pula dizakati. Nah ini ya, jadi ini memang dua pendapat, Pak, ya, dua pendapat. Tapi sekalian, saya sengaja untuk mengajar berpikir ini karena saya diberi materi yang cukup berat. Ini apa, Pak? Sebab ini perlu pemikiran, ya. Coba sekarang, kalau harga emas itu 1 gramnya 1 juta semisal, saya punya emas seberat 100 gram, berarti kalau diuangkan 100 juta. Emas yang harganya 100 juta itu dizakati. Pertanyaannya sekarang, ada kolektor lukisan. Saya pernah, Pak, diundang pengajian di rumah seorang kolektor. Ruang tamunya, Pak, segede masjid ini. Kaya raya orangnya itu. Dia suka sekali mengkoleksi barang-barang antik, barang-barang kuno. Dindingnya, Pak, banyak lukisan. Ada lukisan Avandi, ada Basuki Rahmat, ya. Gitu ya. Nah, bahkan ada dari tiruan dari Leonardo da Vinci, orang Itali, ya. Saya melihat lukisan-lukisan itu. Kemudian saya didekati oleh tuan rumahnya. Ustadz suka lukisan. Saya tidak bisa melukis, tapi saya suka melihat lukisan. Jadi dia tanya gini, Ustadz kira-kira harganya ini berapa? Menurut Ustadz. Ustadz akan nggak ngerti pasar, tak awur aja, 50 juta. Dia bilang, itu Ustadz 250 juta. 1 lukisan.
Emas itu dizakati karena bukan kebutuhan pokok. Ya. Emas itu dizakati karena bukan kebutuhan pokok. Sekarang lukisan itu bukan kebutuhan pokok. Harganya sekian ratus juta. Coba. Sementara ini umat Islam menganggap hanya emas saja. Sementara yang lain-lain tidak dizakati. Ini anggapan yang sangat berbahaya. Makanya kita kembali pada masalah bahwa yang dizakati berciri thayyibah yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Itu zakat. Di lukisan itu bukan kebutuhan pokok. Rumah jenengan ada atau tidak ada lukisan dalam masalah. Sebab lukisan itu bukan kebutuhan pokok. Mestinya dizakati. Ya. Lain ini jadi pokok-pokok pikiran tentang zakat akan senantiasa berkembang. Zaman Rasul tidak ada atau tidak didengung-dengungkan masalah zakat profesi. Sekarang ada zakat profesi. Petani itu profesi, Pak. Petani itu profesi. Kalau petani itu kemudian menggarap ladangnya sekian hektar, dia kemudian 5 wasak, itu kemudian wajib zakat. Nah, sekarang kalau dokter, insinyur, profesi. Kalau petani dengan berjibaku sekian hari, sekian bulan mendapatkan hasil yang hanya sekian ratus juta, itu harus zakat. Sekarang seorang insinyur, tanda tangan Pak, tender, miliaran, apa tidak dizakati? Nah kan itu. Muncul gagasan zakat profesi. Di sini terus berkembang. Sebab hubungan antara Islam dengan harta benda itu diatur dalam Islam. Ada zakat, ada infak, ada sodako, ada hibah, ya, ada apa lagi? Wakaf, ya. Semuanya itu nantinya berharap agar orang itu, manusia itu senantiasa tidak mencintai secara keterlaluan terhadap harta yang punyai. Harus dibersihkan, harus dizakati. Itu pokok pikiran tentang hukum zakat. Berikutnya Pak, pengelolaan zakat. Ini hati-hati Pak ya, hati-hati nanti. Pengelolaan zakat adalah badan sosial yang zaman Rasul disebut amil zakat. Yang penting zakat itu tidak dikelola secara individu, sebagaimana sedekah atau santunan. Maaf, ada orang bayar zakat fitrah. Pak, wis kesuwen Pak, lapo diterno nanggone amil, tak terno dhewe nanggone wong sing miskin. Ada kan gitu? Zakat itu mesti melalui amil, Pak. Ya, zakat itu mesti melalui amil. Kalau tidak melalui amil, terus apa bedanya dengan sodako, sedekah, santunan? Orang bedanya akhirnya, kan gitu. Jadi ada hal-hal yang mesti dipahami tentang kesalahkaprahan kita selama ini tentang zakat. Berikut cara menyalurkannya. Kalau kemudian disebut gini, dalam At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tatahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Berarti ada petugas. Ya. Dalam hal ini petugas resmi. Siapa dhamir mukhatab dari ayat ini? Amil. Jadi amil itu berhak untuk menarik zakat. Ambillah, dari seorang amil mengambil. Nah, selama ini kan yang zakat mengantarkan, kan gitu. Tidak diambil oleh amil kan. Ini. Nah, nanti ada hal-hal yang mesti
pahami lebih lanjut tentang bagaimana teknis pembayarannya. Berikutnya Pak, distribusi zakat. Distribusi zakat kepada yang berhak menerima zakat atau mustahik sebanyak 8 asnaf. 8 golongan orang yang berhak mendapatkan zakat. Anak yatim piatu itu tidak termasuk 8 asnaf. Ya. Nah, sekarang kadang-kadang orang menganggap, Pak, iki yatim piatu, Pak. Iki yatim iki. Dikai zakat loh. Yatim piatu itu tidak termasuk 8 asnaf. Mengapa demikian? Sebab kadang-kadang ada anak yatim itu yang kaya. Bapak ibunya seorang pengusaha sukses, punya anak masih kecil-kecil. Bapak ibu yang sukses tadi pergi kecelakaan, meninggal dunia kedua-duanya. Anak yatim piatu di rumah ini anak yatim piatu kaya. Makanya yatim piatu itu tidak berhak mendapatkan zakat. Tidak termasuk golongan 8 asnaf. Sebab ada yatim piatu yang kaya. Kalau toh yatim piatu dapat zakat, itu bukan karena yatim piatunya, tetapi karena miskinnya. Nah gitu loh Pak. Ini harus dipahami dulu. Jangan digebiah uyah pokok yatim piatu dapat zakat, tidak. Lihat dulu kaya atau miskinnya. Sebab zakat itu orientasinya kepada yang fakir miskin. Coba ini sangat terkenal ayat ini ya. Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah untuk orang-orang fakir. Orang-orang miskin. Pengurus-pengurus zakat atau amil zakat, para mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, ya, orang-orang yang akan membebaskan dirinya dari perbudakan, orang-orang yang banyak utang, ghorimin, fisabilillah, ya. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Fakir miskin ada di situ. Yatim piatu enggak ada di situ. Ya. Jadi yatim piatu itu dapat zakat bukan karena yatim piatunya, karena miskinnya. Nah, kalau yatim piatu kaya tidak dapat zakat. Termasuk nantinya ada lagi Pak, fidyah. Ya, di samping zakat ada fidyah. Fidyah itu siapa? Nih untuk pemahaman tambahan Pak ya, di luar ini. Jadi, sebab zakat dengan fidyah itu beda. Kalau zakat fitrah ini ya, zakat fitrah. Itu membayarnya dengan makanan pokok. Makanan pokok. Makanan pokok negeri kita beras. Tetapi kalau bayar fidyah, ta'amu miskin. Memberi makan orang miskin. Lah orang Jawa Timur nek mangan duduk mangan beras. Mangan sego, ono lauk pauke, ono iwake, mari mangan ngombe. Itu ta'amu miskin. Memberi makan. Ya. Dan beda. Antara zakat fitrah dengan fidyah itu beda. Cara membayarnya pun beda. Ya. Dan nanti bagaimana cara membayar fidyah itu di luar bahasan kita, ya. Kita lanjutkan. Distribusi zakat bisa diprioritaskan pada kondisi dan situasi. Seandainya sekarang tetangga itu maksudnya kalau di Sidoarjo ya Mojokerto atau Jombang lah, terkena musibah.
Maka zakat itu bisa disalurkan pada tempat-tempat yang kena bencana. Ya. Sebab sudah barang tentu mereka yang kena bencana itu kekurangan makan, kekurangan pakaian, kekurangan kebutuhan pokok di situ. Jadi zakat bisa pula digunakan, diprioritaskan pada saat dia membagi zakat itu. Pada kondisi dan situasi yang tertentu. Lanjut, Pak. Nah, zakat fitrah adalah untuk fakir dan miskin. Nah, yang 8 asnaf tadi apa? Itu zakat mal. Sebab ada pentaksis, dikhususkan, ya. Kecuali zakat fitrah yang prioritasnya adalah fakir dan miskin. Zakat fitrah itu fuqara wa masakin, itu tujuannya. Ya. Zakat fitrah loh Pak ya. Nanti ada zakat fitrah, ada zakat mal, ya kan? Itu. Ini dari hadis sahih dari Sunan Ibnu Majah disebutkan di situ. Jadi Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah. Jadi wajib zakat fitrah. Sebagai pencuci dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor orang yang berpuasa. Dan sebagai pemberi makan kepada orang-orang miskin. Jadi di situ khusus pada orang miskin. Barang siapa menunaikan sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa menunaikan setelah sholat id, itu hanyalah salah satu bentuk sedekah, bukan zakat lagi. Maka nanti kalau bayar zakat jangan sampai lepas waktu. Ya. Sekarang kadar zakat, ukuran zakat. Kadar zakat berkisar antara 2,5% sampai dengan 20%. 20% itu banyak loh Pak. Kalau zakat fitrah sudah kita ketahui bersama, ya. Tetapi kalau zakat mal, zakat profesi, zakat emas yang kita punyai 2,5%. Zakat pertanian, ya, zakat pertanian. Kalau tani itu tanpa tanpa biaya pengairan, ya, karena itu tak ada hujan, 10%. Tapi kalau nanti harus mengairi, tapi sekarang Pak, maaf ya, mayoritas petani, berarti wong desa loh Pak. Semua petani pasti Pak membutuhkan pengairan, obat-obat dari pertanian, itu juga mahal Pak. Begitu panen harga anjlok, kan? Malah petaka kan. Nah, jadi nantinya kalau perlu obat pertanian tanaman ya, kemudian perlu juga pengairan. Hampir seluruh tani sekarang pertanian menggunakan jasa untuk pengairan 5%. Ya, yang 20% itu zakat rikas. Rikas itu barang temuan. Seandainya nanti, seandainya Pak ya, kan bisa aja, bisa terjadi ya. Di masjid ini ada jamaah yang wudhu. Saking hati-hatinya wudhu, supaya sempurna wudhunya, cincin emasnya dilepas. Ya, nah, cincinnya kiwa tengen 5 gram 10. Ya, dah 10 gram. Terus tertinggal. Ini yang namanya takmir mempunyai kewenangan untuk semisal barang yang tertinggal tadi, maka diamankan oleh takmir.
Kalau diumumkan langsung tidak diperkenankan, Pak, tidak boleh. Tidak diperkenankan mengumumkan barang hilang di masjid. Itu etika masjid, Pak. Maka ditaruhlah papan pengumuman di luar ruang utama masjid. Ya, ada papan pengumuman. Diberitakan di situ. Terdapat 2 cincin yang ditemukan di tempat kamar mandi. Itu aja. Pengumumannya begitu aja. Bagi yang merasa kehilangan, harap berhubungan dengan takmir. Tanpa disebutkan emas berapa gram. Jagani wong akon-akon. Ya, jagani wong akon-akon. Paham ya? Ngono wong sing ngaku-ngaku, Pak, iku cincinku, Pak. Nah, sampean takoni, pirang gram abote? 2 gram, ora. Gak sakmono, berarti dudu. Nah, gitu ya. Iki njagani wong akon-akon. Kalau perlu diumumkan di mana? Ya mungkin di mass media atau di kalau di Surabaya SS Radio Suara Surabaya. Selama 3 bulan ternyata tidak ada yang mengambil, maka itu menjadi hak penemunya. Dan itu diberi zakat sebanyak 20% dari harga total. Jenengan menemukan emas, taruhlah bikin sumur, menggali sumur, ternyata ada harta karun di situ, ya. Dan menemukan emas, kepingan uang koin-koin emas, sama nantinya zakatnya 20%. Maka zakat mal, zakat harta benda itu berkisar antara 2,5% sampai 20%. Kewajiban muzaki sekarang, orang yang wajib membayar zakat. Kewajibannya apa? Nah ini. Kewajiban muzaki, orang yang wajib membayar zakat adalah menyerahkannya zakat kepada amil. Selanjutnya, kewajiban amil mendistribusikan kepada yang berhak menerima. Untuk selanjutnya, orang yang menerima zakat memanfaatkan zakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Itu pokok-pokok pikiran tentang zakat. Ya. Nah, Bapak sekalian, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pula bagaimana teknis menghitung, ya, teknis menghitung zakat. Ya. Ini memang kajian ini perlu pemikiran, Pak. Jadi kalau ngaji gini, dan maaf ini materi ini pernah saya presentasikan di Universitas Muhammadiyah Surabaya tahun 2018. Kabeh nggo kalkulator pesertanya itu ya untuk menghitung ini supaya nanti kita ini caranya dihitung ya. Coba perhatikan baik-baik ya. Semua kekayaan atau peralatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi kehidupan yang layak bebas zakat. Jenengan punya rumah, mewah rumah itu, tapi jenengan pakai sendiri, dihuni sendiri, bebas zakat. Sebab dipakai sendiri. Ya. Beda kalau rumah itu kemudian disewakan, dibikin kos-kosan, beda. Ya. Jadi kalau barang itu, benda itu, bahkan rumah itu dipakai sendiri, bebas zakat. Cuman jenengan menjadi hal yang diwajibkan pula pada kenegaraan, bebas wajib pajak, beda Pak ya. Pajak itu kepatuhan kita melaksanakan undang-undang negara, tapi kalau zakat kepatuhan kita melaksanakan syariat. Zaman Pak Habibie, Pak,
zaman Pak Habibie, itu dipadukan. Kalau orang itu sudah zakat, tanda zakat atau dibalik ya. Kalau orang itu sudah bayar pajak, kan ada tanda terima, Pak. Ya, tanda terima. Nah, nanti orang yang menghitung zakat kita di total zakatnya. Kalau zakatnya itu kalau dihitung itu kita kena wajib zakat 1.500.000 semisal. Ini semisal, Pak ya. 1.500.000 zakat pajaknya. Zakatnya dihitung kok hanya hanya 2 juta, maka kita tinggal membayar sisanya. Itu dulu zaman Pak Habibie, undang-undang zakat itu ada rancangan undang-undang, ya. Tapi itu belum disahkan, keburu Pak Habibie lengser. Jadi maaf, itu sempat kami diskusikan secara intens karena waktu itu saya masih kuliah di S2 hukum, tentang hukum ya, itu bicara masalah itu. Ini gimana ini? Jadi dipadukan. Nah, berikutnya Pak ya. Semua kekayaan dan alat yang dipergunakan tetapi bukan kebutuhan pokok. Jadi kan berpikir Pak ya, berpikir. Alat yang dipergunakan tapi bukan kebutuhan pokok. Itu kira-kira apa ya? Mungkin dapat dikembangkan, tetapi karena dipakai tidak dapat berkembang, dikenakan zakat sekali saja dengan kadar minimal 2,5% tanpa mempertimbangkan nisab. Jenis ini diistilahkan kekayaan, zakat kekayaan. Misal perhiasan, ibu-ibu tidak mungkin perhiasan yang 1 kilo dipakai bareng, kan tidak mungkin. Iso-iso hanya sebagai koleksi, ya kan? Nah seperti ini Pak, dizakati Pak. Alat-alat hiburan, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Disarankan agar zakat ditunaikan pada saat barang dimiliki, sesuai dengan harga biayanya. Emas itu Pak, Bu, dititeni ya. Emas itu dizakati hanya sekali selama kepemilikan. Tidak tiap tahun, ya. Jenengan mempunyai emas 100 gram, semisal. Dizakati Pak, 2,5%. Itu sekali saja selama kepemilikan, sak terusnya wis ora meneh. Jadi zakat itu pisan. Ya. Itu. Ini dipahami. Jadi bukan dizakati tiap tahun, enggak ya. Sekali zakat selama kepemilikan. Tuh ya, berikutnya Pak. Semua kekayaan yang bukan merupakan kebutuhan pokok mungkin dikembangkan atau diproduksikan, tetapi tidak dikembangkan karena dia disimpan atau ditabung mencapai nisab 85 gram emas, dikenakan zakat setiap tahun minimal 2,5%. Misalnya rumah simpanan, tanah simpanan, uang simpanan. Ojo diterusno bojo simpanan lho ya. Bojo simpanan ora ya. Jadi tanah simpanan, uang simpanan, emas simpanan, itu kalau nanti harga sebesar 80 gram emas dikenakan zakat. Ya. Itu setiap tahun. Ya, setiap tahun. Nah, lanjut. Semua kekayaan yang dikembangkan
dijadikan modal usaha seperti diperdagangkan, apabila dalam 1 tahun jumlah modal dan keuntungan yang tersedia mencapai nisab 85 gram emas atau uang sebesar 8.500.000, jika 1 gram emas 1 juta Pak ya, dikenakan zakat minimal 2,5%. Sedangkan alat usaha, mesin, gedung, dan perlengkapannya karena dipakai dikenakan zakat sebagaimana kekayaan pada poin B, yaitu sekali dengan kadar zakat minimal 2,5%. Maksudnya gini Pak, jenengan beli rumah, ya, jenengan beli rumah ini. Sama sudah punya rumah, beli lagi. Nah, beli lagi ini untuk dibikin kos-kosan sebenarnya. Ya. Maka jenengan Pak, zakat rumah itu sekali saja selama kepemilikan. Untuk selanjutnya hasil kos-kosan inilah yang akan dizakati. Paham ini maksudnya? Jadi yang dizakati hasilnya. Sedangkan rumah sebagai modal dizakati sekali saja selama kepemilikan. Hotel-hotel kan begitu. Bikin rumah cukup besar, berbagai banyak kamarnya. Nah, sekali saja kita zakati. Untuk tahun-tahun berikutnya dizakatinya itu adalah hasil dari kos-kosan tadi itu. Hasil dari disewa-sewa orang itu. Itu ya. Jadi ini menggunakan patokan emas yang dipakai. 85 gram emas. Terus semua hasil pertanian yang pada saat panen mencapai jumlah 6/4 kuintal dikenakan zakat seketika dengan kadar zakat 5% jika sawahnya perlu biaya perawatan. Sekarang hampir semua pertanian itu ada biaya perawatan. Ya. Jadi 5%. Kalau zaman Nabi ada yang pakai biaya perawatan, ada yang bebas biaya perawatan. Tanda hujan tadi ya, maka 10%. Semua usaha peternakan atau pembiakan hewan, ada sistem penggemukan sapi misalnya, apabila setelah setahun mencapai volume yang ditentukan, dikenakan zakat bervariasi. Misalnya, onta ini kita tidak mungkin Pak, tapi hanya perlu tahu saja. Ya, kalau kita di Surabaya tidak mungkin, ternak onta tidak mungkin. Ya, setiap 5 ekor dikenakan zakat 1 ekor kambing. Ternak sapi itu ternak sedang, setiap 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi. Untuk kambing 40 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Untuk peternakan di luar hewan tersebut diukur dengan nisab barang harga emas 80 gram dengan kadar minimal zakat 2,5%. Semisal udang penghasil benur, ya, udang windu loh Pak, ya, kan juga mahal kalau diekspor ya. Kelinci, unggas dan lain-lain, termasuk penggemukan sapi dan sebagainya ya. Jadi nanti kalau semisal ini dipakai maka 2,5% dari hasil. Dari hasilnya Pak ya, bukan pokoknya, dari hasilnya. Lanjut Pak. Pengusahaan hewan yang bukan ternak tetapi hanya membesarkan saja, tadi itu ya. Jadi ada usaha untuk penggemukan. Jadi beli sapi bukan untuk diternak tapi kecil diperbesar. Ya kan? Dianalogikan dengan pertanian. Misalnya
tambak udang, unggas petelur atau pedaging. Ayam-ayam petelur kan. Sapi pedaging atau sapi perah, peternak lebah madu, sarang burung walet, ya kan? Itu kan besar sekali, Pak. Dan lain-lain. Dengan demikian volume harga seharga gabah 6,25 kg atau 6 kuintal seperempat dikenakan pajak minimal 5%. 5% itu adalah karena adanya pertanian perawatan tadi itu. Menggunakan wadah itu. Penangkapan ikan di laut dikiaskan atau dianalogikan dengan usaha pertanian. Penghasilan atau hasil profesi dianalogikan dengan nisab emas. Kira-kira guru ono Pak zakat profesi guru. Guru Pak ya. Guru itu sampai dulu Pak, ini zaman dulu saya enggak tahu sekarang ya, dulu. Itu orang kadang-kadang mencemooh. Ya guru. Piro bayarannya kan itu. Oh, sekarang enggak Pak. Sekarang guru tuh makmur Pak. Ya, ada sertifikasi dan sebagainya. Ya. Kalau sekolahnya maju, ya juga bisa ada honorarium dari sekolah yang maju itu. Jadi nantinya dikiaskan pada nisab emas. Semua barang temuan rikas setelah jelas tidak ada pemiliknya. Sudah jelas-jelas tidak ada pemiliknya, Pak. Tadi saya gambarkan ada cincin yang tertinggal, wis diumumne ya ora ono sing njupuk, sudah 3 bulan tidak ada yang ngambil. Nah, maka dikenakan zakat maksimal 20% tanpa mempertimbangkan volumenya. Pak, itu barang loh Pak, didolongnya piro Pak? Nah, ya tidak ada ukuran. Kamu jual berapapun nanti 20% itu zakatnya. Karena hasil temuan. Jadi tanpa mempertimbangkan volumenya, setelah harta itu secara sah menjadi milik penemunya. Nah, ya. Masih ada waktu Pak ya? Ya. Belum lanjut. Ya. Mungkin pertanyaan nih Pak. Okay. Banyak hal yang mungkin perlu diperjelas. Ya. Saya sudah awal. Ini memang banyak yang perlu kita jelaskan dari materi yang kita sampaikan. Yang mungkin saya ingin bertanya informasi yang yang B. Yang B itu ada perhiasan. Ya. Kemudian yang C itu ada emas barang. Itu kalau mau diperjelaskan. Ya. Kemudian tanah simpanan. Apakah tanah simpanan yang tidak menghasilkan atau tidak produktif itu harus jaga dijelaskan? Mungkin saya beda dua itu. Ya. Bapak sekalian, coba dilihat yang tentang menghitung zakat tadi ya, yang ya cara menghitung zakat ya. Ini. Sebentar. Supaya nanti semuanya bisa melihat ya. Ini Pak ya? Yang B dan C. Ya, hubungan antara B dan C. Saya baca dulu ya. Yang B, ini Pak, yang di monitor itu yang nomor 2 ya, yang nomor 2. Semua kekayaan dan alat yang dipergunakan, tetapi bukan kebutuhan pokok, mungkin dapat dikembangkan, tetapi karena dipakai, ingat ya, karena dipakai tidak dapat berkembang, dikenakan zakat sekali saja dengan kadar minimal 2,5%. Ibu-ibu kalau punya emas, taruhlah cincin, dipakai sendiri, ya, itu dizakati sekali saja.
selama kepemilikan. Jadi diyakati sekali saja. Tanpa mempertimbangkan nisab. Orang usah ngenteni 85 gram. Yang kemudian tanpa pula menanti selama kepemilikan 1 tahun. Itu ya. Jadi tidak terikat dengan haul. Sebab tadi saya katakan pendapat yang pertama ini itu rawan untuk diakal-akali gitu. Ini paham maksud saya ya. Jadi saya menggunakan yang kedua. Tanpa mempertimbangkan nisab, tanpa mempertimbangkan haul. Begitu beli dizakati sekali saja selama kepemilikan, ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Semua kekayaan yang bukan merupakan kebutuhan pokok mungkin dikembangkan atau diproduksikan. Dikembangkan atau diproduksikan. Tetapi tidak dikembangkan, hanya disimpan, ditabung. Ya. Mencapai nisab 85 gram emas dikenakan zakat setiap tahun. Setiap tahun. Ya. Jadi karena itu memang ada kekayaan yang tidak dipakai. Ya, tidak dipakai. Emas yang dipakai itu hanya dizakati sekali saja. Tapi kalau emas itu disimpan, memang ini simpanan ya. Maka zakatnya setiap tahun. Itu Pak maksudnya. Ya. Jadi paham ya, Pak ya? Kalau emas itu dipakai, ibu-ibu pakai emas, pakai giwang, pakai kalung, pakai cincin. Karena dipakai, dizakati sekali saja selama kepemilikan. Tapi kalau kemudian ini emas lataan, batangan, kan disimpan. Lah itu Pak dizakati setiap tahun. Karena apa? Mesti bertambah itu nilainya, kursusnya mesti bertambah. Diyakati gitu. Gitu ya? Ya. Mungkin yang lain mungkin. Tanah, masalah tanah. Ya. Tanah. Sebentar ya. Tanah sekarang. Sama. Kalau tanah itu kita kemudian di atas tanah itu kita pakai untuk rumah kita diami, begitu kita beli zakat, Pak. Sekali saja selama kepemilikan. Tapi kalau kemudian tanah itu kita gunakan untuk investasi, ya, investasi. Harga tanah itu tidak ada yang turun, Pak, mesti naik terus. Nah, itu dizakati. Makanya nanti Pak ada contoh perhitungan, Pak. Sebentar ya, saya bukakan untuk contoh perhitungan biar lebih pas nih ya. Tapi maaf ya, yang saya tampilkan ini saya menggunakan ini belum saya rubah. Dulu ini emas seharga 500 gram per 500.000 per gram. Yang di sini sudah saya rubah 1 juta per gram. Ya, kalau ini kan 500 gram. Wes itu bisa disesuaikan Pak nanti ya, bisa disesuaikan. Coba saya perbesar ya. Ini. Saya membeli emas untuk dipakai sendiri 5 gram dengan harga 500.000 per gram. Maka nanti kan dikenakan zakat sejumlah 2,5%. Jadinya gimana? Jadi 2,5% kali 2.500 karena 5 gram dikalikan ini ya. Nah, zakatnya Rp62.500 sekali zakat selama kepemilikan, dan ini karena dipakai sendiri, dipakai loh ya. Itu ya. Sekarang tanah, Pak. Nah, ini tanah nih ya, tanah. Memiliki tanah simpanan, investasi, Pak, tidak dikerjakan. Tanah kok murah banget nih. Tanah itu seharga 3 juta.
Ya bisa aja nanti kita 30 juta, ya kan bisa aja nanti ngitungnya ya. Setelah setahun dikenakan zakat sebesar 75.000. Ini berasal dari apa? Dari 2,5% dikalikan 3 juta. Jika pada tahun berikutnya harga tanah naik menjadi 6 juta, jadi asal itu tuku 3 juta, tahun ngarep langsung mundak 6 juta, dikenakan zakat sebesar 150.000. Dari mana ini? Dari 2,5% kali 6 juta. Zakat ini dikenakan tiap tahun. Tiap tahun, Pak. Kecuali jika tanah diproduksikan. Ya. Kalau diproduksikan berarti nanti hanya sekali zakat, yang dizakati produksinya. Ya. Seperti tadi kos-kosan tadi, Pak. Jenengan beli rumah langsung zakat. Rumah itu untuk kos-kosan, Pak. Oh, berarti nanti yang dizakati tahun berikutnya hasil kos-kosannya ini, bukan rumahnya yang dizakati. Itu. Ya. Jadi ini yang mesti dipahami, dan nanti ingat Pak ya, antara zakat dan pajak harus dibedakan. Pajak itu kita taatnya pada peraturan pemerintah, tetapi kalau zakat taatnya kita pada aturan syariat. Gitu ya. Monggo Pak, monggo. Nggih. Sudah Pak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cara pembagian zakat itu kan dalam Islam perlu hati-hati, karena belum dari pasangan ada juga masih ada salah, masih ada keliru, hati-hati Pak Ustaz. Dan kami kebetulan petani Pak di Purworejo. Kadang-kadang ada kerugian tiap musim tanam tidak sama. Dan apabila itu ada kerugian, umpamanya katakanlah dapatnya hanya 1 ton, dan di sini ditulis 6 juta 25 kilo. Ini sudah lebih dari asal. Karena 1 ton katakan 2 ton, tapi dari 1 ton 2 ton ini yang dijual ternyata tidak mampu biaya produksi. Artinya rugi. Bagaimana ini? Walaupun lebih dari nasabah, karena biaya produksi, bibit, pekerjaan dan lain sebagainya itu lebih dari nasabah. Itu orang masuk untuk kita lakukan. Yang pertama. Yang kedua, apabila kita akan melaksanakan zakat, itu Pak, apakah harus disesuaikan ambil? Tadi Ustaz menjelaskan harus disesuaikan ambil pembagian dari zakat. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaan bagus ini. Gini Pak ya. 6,25 kuintal atau 625 kilo tadi. Itu ukuran wasak, 5 wasak. 5 wasak itu ukuran Arab Saudi ya. Kalau dipadukan, disetarakan dengan beras itu atau gabah 6 kuintal 1/4. Itu ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah yang Bapak tadi sampaikan. Biaya perawatannya tinggi, pada saat menjual harga gabah anjlok dan sebagainya. Itu memang Pak merupakan hal-hal yang biasa. Ya, biasa. Di dalam urusan bisnis sekalipun itu mesti ada untung ada rugi. Ya kan? Tetapi kerugian itu tidak kemudian menutup kewajiban zakat. Jadi kerugian suatu usaha itu kemudian tidak kemudian menutup
kewajiban berzakat. Contoh gini. Seorang pembisnis lah. Iku pasti duwe utang. Ya, duwe utang. Lah apakah kemudian ghorimin wong sugih tetap aja duwe utang karena bisnisnya itu? Apakah kemudian yang ghorimin tadi itu karena dia punya utang tadi, dia dapat zakat? Padahal asetnya akeh ya kan? Nah, jadi hutangnya seorang kaya itu tidak menutup kewajiban zakat. Ini paham maksud saya ini, ya. Sebab apa? Dia kaya itu masih punya apa? Punya borok, punya jaminan untuk bisa melunasi hutangnya. Maka walaupun dia punya hutang, tetap tidak menutup kewajiban berzakat. Seorang petani sekarang, Pak, nek ukurannya Pak, itu mencapai ukuran, tapi dihitung-hitung Pak, rugi. Dengan semangat iman Pak, nanti yang didapatkan itu walaupun secara logika matematika itu rugi, batasan-batasan yang sudah diterapkan agama laksanakan. Insya Allah rezeki itu akan mendatangkan keberkahan. Zakat itu nanti Pak berhubungan dengan istilah keberkahan itu, ya, keberkahan. Jadi ini yang mesti dipahami. Jadi jangan kemudian karena Pak rugi ya, kata zakati. Wah, ini tidak bisa, ya. Dan itu nantinya hasil kotor Pak, bukan bersih. Seperti halnya zakat profesi. Pada saat gajian itulah dia zakat. Jangan kemudian Pak kanggo rekening listrik, kanggo nyaur utang, entek Pak gaji Pak. Kalau seperti itu yang menjadikan alasan tidak ada orang zakat Pak. Ya, itu. Ya. Berikutnya tadi yang kedua Pak. Yang kedua tadi apa yang kedua? Apakah kita harus ini. Ya. Begini Pak ya, tadi dari awal pembicaraan sudah saya katakan. Harus dibedakan mana zakat, mana sedekah. Mana santunan, sedekah ya. Zakat itu mesti melibatkan amil. Maka sekarang Pak, Kementerian Agama itu membentuk Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ya. Harapannya apa? Harapannya semua zakat itu keamil, bukan dikelola individu. Lah kalau zakat itu dikelola individu, maka bias. Iki sing zakat iki sing endi? Sing sedekah sing endi? Sing apa namanya? Santunan itu yang mana? Itu bias nantinya. Makanya seorang yang membayar zakat serahkan ke amil. Untuk berikutnya amil itu membagi ke yang berhak. Jenengan kok semisal, Pak tonggoku Pak ono sing berhak dapat zakat. Enggak apa-apa, jenengan zakat ke amil kasih tahu sama amilnya, Pak amil, tonggoku ono sing ngene. Lah, bisa. Supaya nanti zakat itu tepat sasaran. Jadi sekali lagi zakat zaman Rasul itu diserahkan ke amil. Kalau sekarang badan-badan sosial, ya. Tapi karena kita kehati-hatian, maka yang jelas badan sosial yang mana, ya. Sebab kita bukan negara Muslim, maka pemerintah kemudian membentuk Basnas. Harapannya orang Islam tidak ke badan-badan sosial yang tidak jelas itu. Saya kira grup yang dapat saya sampaikan. Ya. Walaupun tanah itu tidak produktif, kalau memang merupakan sifat dari Bupati, tidak juga perusahaan. Tetap zakat, karena kerusakan masih naik, Pak. Iya. Dan juga dari Pak Agus dan lain, bagian berkata bahwa
dia usaha pertanian. Ternyata kita rugi. Walaupun rugi, tapi kalau itu masuk dalam angka batasan itu zakat. Iya, zakat, Pak. Zakat, tetap zakat. Zakat itu bukan hasil usahanya, Pak. Gimana? Yang zakat itu bukan hasil usahanya. Maksudnya gimana? Rabanya. Keuntungannya aja, Pak. Ya, sebentar ya, saya gampang-gampang ya. Kalau rumah itu dibikin kos-kosan. Begitu jenengan beli rumah, dizakati rumah itu. Ya, sekali selama kepemilikan. Untuk tahun-tahun berikutnya yang dizakati hasilnya. Nah itu, Pak. Hasilnya yang dizakati. Jadi bukan pokoknya, tapi hasilnya yang dizakati itu. Begitu ya? Nah, cukup. Tadi pertanyaan tadi, Ustaz. Nyambung dengan pertanyaan tadi. Oh, nyambung pertanyaan maksudnya. Tadi kan pertanyaan dia Hasil kotor, Pak. Hasil kotor. Jadi seluruhnya. Misalnya rugi tadi, Pak. Ya. Usaha rugi. Itu ada usaha lain yang laba. Ini dibebankan boleh tidak kurangi? Oh, dikonversikan. Enggak, Pak. Beda, Pak. Beda. Sendiri-sendiri tuh. Yang rugi itu enggak zakat kan? Karena enggak ada hitungan, nol. Tapi yang zakatnya begini Pak, itu kalau masih dalam total masih Iya. Beda. Iya, beda. Beda tadi, pemahamannya beda. Ya. Jadi gini Pak, maksud saya. Maksudnya apa yang tadi itu? Pertanian, beli bibit, terus ada obat untuk tanaman, nah, pupuk, ada pengairan, terus di total, ya kan? Nah, taruhlah itu 100 juta misal. Nah, setelah panen, ternyata tidak 100 juta, di bawah 100 juta. Tapi hasilnya ini masih di atas kewajiban zakat. Itu maksudnya Bapak tadi. Ya. Nah, karena hasilnya itu tetap di atas ketentuan zakat, maka tetap membayar zakat walaupun secara keseluruhan dikatakan rugi. Jadi kerugian itu tidak menutup kewajiban zakat, begitu loh, Pak. Ya. Gitu. Nah, jadi berbeda dengan rumah tadi. ya, berbeda. Ya. misalnya hasilnya 625 Ya. kilo. Ya. Itu kalau dilihat dari buah naga, Ya. itu harganya 10.000 kan? Ya. Kalau belum nisab ya enggak, Pak. Kalau di bawah nisabnya, enggak bawah ukuran ya enggak, Pak. Enggak. Jadi walaupun di bawah nisab, tapi walaupun rugi, kalau sudah dapat nisab Tetap zakat. Tapi kalau hasilnya itu di bawah nisab ya enggak zakat, Pak, bebas zakat. Sebab hasilnya di bawah. Di bawah nisab. Gitu ya. Nah, memang ini hal yang sangat menarik, Pak. Sangat menarik pembahasan ini dan cukup menguras pikiran ya, sebab berkembang. Begitu ya, saya kira cukup yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore hari ini yang benar dijadikan hidayah untuk kita semua. Mudah-mudahan yang salah, kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa bubar majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.